Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Setiap manusia yang diperanakkan oleh perempuan, sedikit saja hari hidupnya dan berpuas-puas ia dengan kesukaran. Ini adalah perkataan Ayub, dan ini memang benar-benar terjadi, bahwa di dalam kehidupan kita akan dipuaskan dengan penderitaan. Tapi dibalik daripada itu, apabila kita senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesaksian kami untuk menyekolahkan anak-anak kami, ada sepupu dari almarhumah, dia berkata, kamu harus siapkan dana yang banyak, untuk itu kamu harus tabung uang waktu anak-anak kami masih kecil, karena memang di dalam pendidikan begitu besar biaya yang harus dikeluarkan. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan adakan. Mulai dari anak pertama boleh lulus di Unima Manado, jurusan teknik informatika. Baru yang kedua boleh lulus di Unhas, sarjana ekonomi, dan yang bersaksi tadi sarjana teknik. Dulunya saya kuliah di fakultas teknik tapi tidak lanjut, tetapi anak saya ini yang boleh lanjutkan. Saya terharu karena pada waktu dia diterima di Edge ya, Informa, dengan posisi manajer, saudara, dia tolak. Dia satu-satunya yang diterima di Makassar, sehingga waktu itu bulan Desember saya ingat teman-temannya memberikan ucapan selamat kepadanya. Tapi pada hari Jumat harus tanda tangan kontrak, dia telepon dan tidak dijawab. Dia WA bahwa dia tidak jadi kerja di situ karena dia sudah diterima di perusahaan lain. Padahal di PLN waktu itu belum ada pengumuman. Justru nanti hari Minggunya, sementara maminya bersaksi, ada pesan yang masuk kepadanya bahwa dia diterima di PLN. Dan puji Tuhan, yang satu baru sudah di Unstrat, sarjana sastra, dan Histab saya berpulau tadi dia akan jadi sarjana petani karena dia di pertanian. Dan yang satu tidak tahu apakah akan kembali lagi ke Makassar, Sobor yang ada di Toraja bersama dengan orang tuanya. Kita doakan mereka supaya benar-benar mereka boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan, inilah saksian tambahan saya untuk keluarga kami. Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Dalam Alkitab terjemahan lama, Yeremia 29 ayat 12, pada masa itu kamu akan berseru-seru kepadaku dan meminta doa kepadaku dengan yakin, dan aku pun akan mendengar akan kamu kelak. Maka kamu akan mencari dan mendapatkan aku apabila kamu bertanya akan daku dengan segenap hatimu. Salinan baru, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini merupakan nubuatan dari Nabi Yeremia.
yang ditujukan kepada umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang sudah undur daripada Tuhan, sudah menjauhkan diri daripada Tuhan, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan memanggil Yeremia. Meskipun Yeremia tidak langsung menerima apa yang ditawarkan oleh Tuhan kepadanya, meskipun Tuhan sudah katakan, sebelum engkau dilahirkan, sebelum engkau dibentuk dari dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau, dan aku akan jadikan engkau seorang nabi. Yeremia 1 ayat 5 dan ayat 6. Dahulu daripada aku merupakan engkau di dalam kandungan, Dahulu daripada aku merupakan atau membentuk engkau di dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim, Sebelum engkau dilahirkan, sudah kusucikan engkau dan kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa. sudah disucikan dikau dan kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa-bangsa itu. Ayat 6. Ayat 6. Maka sebabku, Tapi jawab Yeremia, ya Tuhan gua, ya Tuhan gua, bahwasanya aku tiada tahu berkata-kata, aku tidak tahu berkata-kata, aku tidak fasih lidah, karena aku lagi muda. karena aku lagi muda. Yeremia tidak langsung menerima tawaran Tuhan, berbeda dengan Nabi Yesaya. Yesaya setelah dia ketahui bahwa dia telah disucikan, maka Tuhan bertanya, siapakah yang akan kusuruhkan? Siapakah yang akan menjadi utusanku? Dengan spontan Yesaya berkata, aku ini hambamu, suruhkanlah aku. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Setelah itu, maka kedengaranlah kepadaku bunyi suara Tuhan. Kedengaran kepada Yesaya bunyi suara Tuhan. Firman-Nya, Firman-Nya, siapakah akan kusuruhkan? siapakah yang akan kusuruhkan? Siapakah akan menjadi utusanku? Siapakah yang akan menjadi utusanku? Maka jawabku, Yesaya menjawab, bahwa aku ini hambamu, suruhkanlah aku. aku ini hambamu, suruhkanlah aku. Meskipun Yeremia menolak panggilan Tuhan, tapi karena dia sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka dia tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Karena Tuhan mengancam dia, kalau engkau hanya termangu-mangu di hadapan mereka itu, maka engkau akan kubunuh. Yeremia 1 ayat yang ke-17. Adapun akan engkau, hendaklah engkau mengikat pinggangmu, Bangkitlah berdiri, dan katakanlah kepada mereka ini segala sesuatu yang kupesan kepadamu kelak. Jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu. jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu, Asal jangan engkau kubunuh di hadapan asal jangan engkau kubunuh di hadapan mereka itu. Sehingga Yeremia mengaku bahwa dia telah dipaksa dan Tuhan telah memaksa akan kehidupannya. Pada pasal 20 ayat yang ke-7, pengakuan Yeremia, benar-benar dia dipaksa oleh Tuhan. Tuhan sudah memaksa dia untuk menjadi seorang nabi, sebagai utusan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat Tuhan. Coba kita baca ayat itu dulu. Ya Tuhan, engkau sudah memaksakan aku, Engkau sudah memaksa aku, dan aku pun sudah dipaksa. aku sudah dipaksa. Engkau amat kuat daripadaku, Engkau amat kuat daripadaku. maka engkau sudah menang. Sekarang aku menjadi suatu sindiran pada sepanjang hari. Masing-masing mereka itu membuat olok-olok akan daku. Jadi kita lihat, memang Yeremia diolok. Itulah sebabnya dia menolak akan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, karena dia tahu persis keberadaannya dari umat pilihan Allah waktu itu. Sehingga Yeremia merupakan salah satu dari dua tokoh Alkitab yang tidak suka dengan hari jadinya.
Pertama Ayub, kedua Yeremia. Dalam Yeremia pasal yang ke-20 ayat 14, terkutuklah, bukan berkat yang dia minta, akan hari di mana dia dilahirkan, karena dia telah merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana pengalaman pahitnya di dalam dia menghadapi umat pilihan Allah itu. Coba kita baca ayat itu, Yeremia 20 ayat 14. Terkutuklah hari yang padanya aku sudah jadi. Terkutuklah pada hari di mana aku dilahirkan. Adapun hari ibuku memperanakan David, yaitu jangan beroleh dekat. Jadi kita lihat sama juga dengan ungkapan dari Ayub, karena kedua tokoh ini benar-benar mengalami apa yang namanya penderitaan. Sebab itu di dalam Ayub pasal 14 yang saya sebutkan tadi, di kata-kata pendahuluan, semua manusia yang diperanakkan oleh perempuan, sedikit saja hari hidupnya dan berpuas-puas ia dengan kesukaran. Kita, Bapak, Ibu, saya dan saudara, punya kesukaran masing-masing. Jangankan orang miskin, orang kaya pun punya kesukaran. Sebab itu kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama dengan Tuhan sampai pada saat ini. Hanya karena Tuhan yang memberikan kekuatan, hanya Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita. Kalau kita masih ada sebagaimana ada pada saat ini, kalau kita masih hidup, bergerak dan bernafas. Karena Yeremia juga diperhadapkan dengan tantangan di mana umat Israel itu dikatakan di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-13 telah berbuat jahat dua lapis. Yeremia 2 ayat 13. Karena oleh umat itu sudah dibuat jahat dua lapis. Dibuat jahat dua lapis. Yaitu ditinggalkannya akan David. Ditinggalkannya akan Tuhan. Pancaran air yang hidup. Sebagai pancaran air yang hidup. Dan dipahatkannya akan dirinya palungan. Yaitu palungan yang retak. Palungan yang retak. Dan yang tiada dapat memuat air. Tidak dapat memuat air. Jadi kalau meninggalkan Tuhan itu adalah satu kejahatan pada pemandangan Tuhan. Sebab itu jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai seperti umat Israel ini yang dikatakan dalam pasal 3 ayat yang ke-13, di mana mereka telah mendurhaka dan tidak lagi mau dengar akan suara Tuhan. Durhaka artinya ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Coba kita baca pasal 3 ayat yang ke-13. Yang ke-13, saja hendaklah kamu ketahui akan salahmu, bahwa kamu sudah mendurhaka kepada Tuhan. Kamu sudah mendurhaka kepada Tuhan Allahmu. Dan sudah hanyut dengan orang helat, kesana kemari di bawah segala pohon kayu yang hijau. Dan tiada kamu dengar akan bunyi suaraku. Kamu tidak mau dengar lagi bunyi suara Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Jangan jadi seperti umat Israel yang sudah tidak mau dengar akan suara Tuhan. Sebab itu di dalam kita menyembah Tuhan, di sana kita mendengarkan suara Tuhan. Jangan sama dengan umat Israel mulai bosan. Baru satu orang bernubuat, kita mulai gelisah, apalagi kalau nubuatan panjang. Sedangkan dalam firman Tuhan setidak-tidaknya sampai 2 atau 3 orang di dalam satu kali beribadah seperti ini untuk Tuhan izinkan bernubuat, menyampaikan pesan-pesannya. Karena nubuatan itu, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ketiga, meneguhkan iman, menasihati dan memberikan penghiburan. Jangan sampai kita bosan, iman kita diteguhkan, kita dinasihati. Coba untuk jelasnya 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang bernubuat itu, orang yang bernubuat itu dia mengatakan kepada manusia, mengatakan kepada manusia, perkataan
perkataan yang meneguhkan iman. Satu, perkataan yang meneguhkan iman. Dan nasihat. Kedua, nasihat. Dan penghiburan. Ketiga, penghiburan. Jadi itu fungsi daripada nubuatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Tapi sekali lagi, jangan seperti umat Israel yang sudah bosan bahkan tidak mau dengar lagi akan suara Tuhan. Tapi bagi kita, mari itu menjadi kekuatan, keteguhan iman di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel, sehingga mereka dikatakan bodoh, bukan cuma bodoh, gila, tidak berakal. Dalam pasal 4 ayat yang ke-22, Yeremia 4, bagaimana bodoh umatku itu. Tidak lagi mereka mengetahui akan Tuhan. Mereka itulah anak-anak gila yang tiada berakal. Anak-anak gila yang tidak berakal. Pandai mereka itu pada berbuat jahat. Pandai mereka itu berbuat jahat. Tetapi tiada mereka itu tahu berbuat baik. Tapi tidak lagi tahu berbuat baik. Dijauhkan Tuhan, kiranya hal itu berlaku di dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar kita merasakan bagaimana janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun umat Israel telah mendurhaka kepada Tuhan, tapi ada kesempatan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam pembacaan pokok kita tadi. Pada masa itu kamu akan berseru-seru kepadaku dan meminta doa kepadaku dengan yakin, dan aku pun akan mendengar akan kamu kelak. Jadi kita lihat ada harapan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat pilihan Allah. Kenapa? Karena Tuhan tidak merancangkan kejahatan di dalam kehidupan kita. Dia merancangkan damai sejahtera, seperti yang dikatakan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 11, terutama dalam terjemahan baru. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan Bapak, Ibu, saya dan saudara hari depan yang penuh harapan, hari depan yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kesenangan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, bukan pendapat saya ini, semua manusia, orang benar, orang jahat, akan hidup kekal. Tetapi tempatnya berbeda. Ada kekal di dalam kesenangan yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 13, yaitu hidup. Untuk menuju kepada kekekalan di dalam kesenangan, Tuhan anjurkan kepada kita untuk berjalan pada jalan yang sempit. Karena kita perhatikan dalam Matius 7 ayat yang ke-13. Masuklah kamu daripada pintu yang sempit. Masuklah kamu daripada pintu yang sempit. Karena luaslah pintu dan lebarlah jalan yang membawa kepada kebinasaan. Luaslah pintu dan lebarlah jalan yang membawa kepada kebinasaan. Dan banyaklah orang yang masuk daripadanya. Banyak orang yang masuk daripadanya. 14. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang Sempitlah membawa kepada hidup. pintu dan sesaklah jalan yang membawa kepada hidup. Dan hanya sedikit orang yang mendapat dia. Mendengar perkataan ini, ada yang bertanya, kalau begitu Tuhan, sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Tuhan jawab di dalam Lukas 13 ayat 23-24, usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Lukas 13 ayat 23-24. Maka berkatalah seorang kepadanya, ya Tuhan, Ya Tuhan, sedikitkah saja orang yang beroleh selamat?
Sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Maka katanya kepada mereka itu, Tuhan menjawab kepada mereka, usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. sampai usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit, karena tujuannya adalah hidup, tujuannya adalah kekal di dalam kesenangan, sementara jalan lebar menuju kepada kebinasaan. Artinya hidup kekal di dalam penderitaan. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Tapi sekali lagi Tuhan menganjurkan setelah ada pertanyaan, kalau begitu sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Meskipun namanya sempit, sempit itu harus satu persatu. Seperti kita perhatikan, ada 3 tokoh dalam Alkitab, Nuh, Daniel, Ayub. Mereka hanya dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan kebenaran yang ada padanya. Dia tidak bisa selamatkan istri dan anak-anaknya. Yesaya 14 ayat 14. Jikalau diantaranya adalah ketiga orang ini, Di antaranya ada 3 orang ini, Nuh, dan Daniel, dan Ayub sekalipun, Ayub, maka dengan kebenarannya boleh dilepaskannya hanya jiwanya sendiri jua. boleh dilepaskan hanya jiwanya sendiri jua. Demikianlah firman Tuhan buat. Demikianlah firman Tuhan buat. Jadi sempit harus satu persatu. Yesaya 18 ayat 20, Bapa tidak menanggung kesalahan anaknya, anak tidak menanggung kesalahan bapaknya. Masing-masing mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Untuk itu, kekekalan itu ditentukan selagi kita masih hidup, bergerak, dan bernafas. Kita hidup saat ini, Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menentukan di mana tempat kita berada nanti. Apakah kekal di dalam penderitaan? Tentunya kita tidak mau yang demikian. Kita mau bahwa kita akan kekal di dalam kesenangan. Sebab itu sedang ada kesempatan kepada kita. Mari kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur di tahun ini seperti kesaksian anak saya, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan. Tidak seperti tahun sebelumnya. Sudah selang di dada, segala macam alat sudah ditaruh, saudara. Seperti kata pemazmur Daud, kalau bukan Tuhan, sudah lama aku berdiam di tempat yang sunyi. Sebab itu selagi Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dimanapun saya dipanggil, diundang untuk melayani. Pada waktu saya di Nabire, ada hamba Tuhan dari Manado telepon saya, kalau boleh tanggal 13 saya melayani di Natalnya. Saya masih di Nabire. Lalu saya berusaha untuk ganti penerbangan di Timika, karena tiket saya memang tanggal 13. Sedangkan kalau saya harus ke Manado harus tanggal 12 supaya ada kesempatan. Tapi ternyata meskipun ganti penerbangan, ternyata memang sudah full. Ada 3 orang waktu saya di konser Lion. Saya bilang karena tiket saya waktu itu Sriwijaya, masih ada kosong ke Makassar. Dia bilang ini ada 3 orang yang antri. Di Garuda pun demikian, penuh. Tapi ya, saya masih berusaha. Pada waktu itu saya sudah katakan kepada hamba Tuhan di Timika, saya tidak akan singgah lagi di Timika. Padahal saya masih harus bermalam. Ternyata doa hamba Tuhan dan jemaat di sana, karena kami juga adakan persekutuan pada malam hari itu, yang mau tidak mau saya tetap tinggal. Dan tanggal 13 itu saya masih berusaha. Kalau ada tiket pesawat karena saya dari Timika ke Makassar, Makassar ke Manado, tapi ternyata ada, cuma waktu itu sudah terlambat. Kalaupun saya tiba di sana, tidak dapat perayaan Natal. Ya,
Mungkin Tuhan bilang, hambaku, kau sudah capek. Karena besoknya saya harus kembali lagi ke Makassar untuk Natal kita bersama. Jadi kita perhatikan, saya memberikan kehidupan ini untuk Tuhan, sementara Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan. Mari kita juga, saudara, sebagaimana perkataan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Oleh segala rahmat Allah, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Itulah ibadah kita yang patut kalau kita persembahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Ayat yang pertama. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, aku mintalah kamu, oleh sebab segala rahmat Allah, mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, persembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, lagi kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka itulah ibadatmu yang patut. Itulah ibadahmu yang sejati dalam terjemahan baru. Itulah ibadah kita yang patut, di mana kita persembahkan kehidupan kita menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena berapa lama kita hidup di dalam dunia ini, tetapi yang kita perlu perhatikan akan kekekalan, di mana tidak ada batas waktunya. Meskipun kita harus menderita di dalam dunia, Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita masuk pada kekekalan di dalam kesenangan, sebagaimana Paulus tidak mengindahkan nyawanya berharga. Dia tidak sayang diri, di mana diungkapkan dalam Kisah 20 ayat 24, di dalam mempertanggungjawabkan jawatan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kisah 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Coba terjemahan lama. 24. Tetapi sekali-kali tiada aku mengindahkan nyawaku berharga Sekali-kali aku tidak mengindahkan nyawaku berharga kepada diriku. asalkan dapat aku menyempurnakan jalan tanggunganku, Asalkan dapat aku menyempurnakan jalan tanggunganku dan jawatan yang aku telah peroleh daripada Tuhan Yesus, yang Paulus telah terima daripada Tuhan Yesus. yaitu hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. Apa jawatan Paulus? Dalam Efesus 4 ayat 11-12 Paulus katakan, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada guru agama. Dari 5 jawatan Tuhan yang dimiliki oleh Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 9, 2 Timotius 1 ayat 11, dia sebagai rasul, dia tidak berdusta, dia sebagai pemberita atau penginjil, dan dia sebagai guru. Di dalam menjalankan jawatannya sebagai rasul, guru, dan sebagai penginjil, sekali lagi dia tidak mengindahkan nyawanya berharga. Sebab itu apa yang dia terima dari Tuhan, dia tidak sembunyikan apa-apa, melainkan dia beritakan segenap kehendak Allah. Kisah 20 ayat yang ke-27 atau 29. Karena tiada kusembunyikan apa-apa, Tiada kusembunyikan apa-apa, melainkan kuberitakan kepadamu segenap kehendak Allah. melainkan kuberitakan, Paulus beritakan segenap kehendak Allah. Apa yang Paulus terima dari Tuhan, sebagaimana yang dia tegaskan kepada jemaat yang ada di Galatia. Aku maklumkan, aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Dan wahyu yang daripada Yesus Kristus inilah yang dia beritakan. Karena tidak bisa disangkali, Paulus pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya, sehingga prinsip Paulus itu juga bisa menjadi prinsip Bapak Ibu saya dan saudara. Kita mau melayani Tuhan sebagai sidang jemaat, tentunya Bapak Ibu tahu apa yang harus dikerjakan. Sebagai hamba Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Dan sekali lagi,
Paulus tidak mengindahkan nyawanya berharga. Demikian juga dengan Yeremia. Karena kalau kita baca pada pasal-pasal terakhir, ternyata oleh karena Tuhan, dia dipenjarakan. Penjara di bawah tanah lagi. Betapa penderitaan, sehingga ada ratapan, ada nuduk Yeremia. Karena pengalaman pahitnya di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi dia memberikan pengharapan kepada orang-orang yang sudah lari dari Tuhan, sudah undur dari Tuhan, sudah tidak lagi mau dengar akan suara Tuhan. Pada masa itu, kamu akan berseru kepadaku dan meminta doa kepadaku dengan yakin, dan aku pun mendengar akan kamu kelak. Saudara, pengharapan yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat Israel, bahwa kalau kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Sebab itu pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 145 ayat 18 dan ayat 19, Tuhan pun adalah hampir kepada segala orang yang berseru kepadanya. Tuhan hampir kepada segala orang yang berseru kepadanya. Itu segala orang yang berseru kepadanya dengan sebenarnya. Orang yang berseru kepadanya dengan sebenarnya. Ayat selanjutnya, maka diturutnya kehendak orang yang takut akan dia. Diturutnya orang yang takut akan dia. Didengarnya tangis mereka itu. Didengarnya tangis mereka itu. Dan ditolongnya akan dia. Ditolongnya akan dia. Ini janji Tuhan. Tentunya ini menjadi pengalaman Daud. Meskipun dia tidak luput dari kesalahan, dosa yang telah dia perbuat melawan kehendak Tuhan, tetapi ada pengharapan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya karena dia kembali kepada Tuhan. Begitu juga pengharapan yang Tuhan berikan kepada umat pilihan Allah, termasuk bapak, ibu, saya dan saudara. Ayat 13, maka kamu akan mencari dan mendapatkan aku, apabila kamu bertanya akan aku dengan segenap hatimu. Maka kamu akan mencari dan mendapat aku. Sehingga kita mendapatkan Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan rasakan damai sejahtera. Bukan hanya berita yang kita dengar tentang kabar kesukaan itu, tetapi biarlah di tahun yang baru ini, meskipun baru 5 hari kita berada di tahun 2025, biarlah janji Tuhan itu menjadi milik dan bagian kita, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 17. Datanglah ia memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian kepada kamu yang jauh, dan perdamaian kepada mereka yang dekat. Salinan baru, damai sejahtera. Coba kita bandingkan terjemahan lama dulu. Efesus 2 ayat 17. Maka datanglah ia memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian. Datanglah Yesus memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian Kepada kamu yang jauh. kepada jemaat Efesus, sama juga dengan bapak, ibu, saya dan saudara. Jauh artinya bukan umat Israel. Dan perdamaian kepada orang yang dekat. Perdamaian kepada orang dekat. Coba terjemahan baru. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera. Ia datang memberitakan damai sejahtera Kepada kamu yang jauh. kepada di luar Israel, Dan damai sejahtera kepada mereka yang. dan damai sejahtera kepada umat Israel. Itu bukan hanya berita, tapi kita alami dan kita rasakan meskipun kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar ini. Tetapi damai dan sejahtera menjadi milik dan bagian kita. Sejenak kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita. Tak tersembunyi kuasa